Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Yakuza bernama Sameke melempar kursi ke tembok buat meluapkan emosi. "Siapa bocah keparat itu?" teriaknya kesal. Dia marah karena kemarin malam dihajar sama Kyoya sampai terkapar pingsan. "Cepat pergi dan seret bocah itu ke sini," teriak Sameke pada member geng Sub-Hell. "Kami tahu siapa dia, Sameke-san," sahut Ichigo Yujiru, wakil ketua geng. "Seharusnya kau beritahu aku lebih cepat." "Ayo kita cari dia," seru Sameke sambil memakai jasnya. Dia menoleh ke arah para Sub-Hell yang masih duduk diam. "Apa yang kalian lakukan?" "Kita akan beri pelajaran bocah itu, dimulai dari orang tuanya," kata Sameke. Tapi member Sub-Hell tetap tidak beranjak dari duduknya. "Sameke-san, biarkan kami saja yang mengurusnya," kata Kaido Ryoma, ketua geng Sub-Hell. "Apa kamu bodoh? Bocah sialan itu sudah menghina perwakilan Ganma Family," seru Sameke. Lalu seseorang berjalan mendekat. "Ya, setidaknya Icho mau pergi menemaniku," kata Sameke. Tapi wakil ketua itu mendekat dengan tatapan tidak ramah. "Ini permintaan pribadi dari bos kami. Sameke-san, tolong pertimbangkan." Muka Yakuza itu langsung pucat melihat ekspresi Icho. Kembali ke sekolah Tenkokoku, Kyoya terkejut bukan main mendengar teman sekelasnya yang bernama Shibata bilang kalau tanggal 7 bulan depan Jepang akan tenggelam ke laut karena gempa buatan manusia. Kyoya langsung histeris. "Tidak, bagaimana kita bisa menghentikannya? Setidaknya aku harus mengencani cewek cakep satu kali saja sebelum itu terjadi," teriak Kyoya. Sementara itu di depan kelas, Seton menegur murid-muridnya buat tenang dan tidak berisik. Tapi Seton sendiri perhatiannya tertuju ke layar HP miliknya. Di tengah kelas ada Wakui yang melihat ke arah Seton sambil mengingat pembicaraannya dengan Kazuma tentang Seton. Saat itu Wakui bertanya kenapa Hanazawa dijuluki Seton. Dan Misaki menjawab karena dia monster terkuat yang pernah ada. Wakui masih tidak paham kenapa gurunya disebut monster terkuat. Lalu di bagian belakang kelas datang Imuro ke tempat Kyoya. "Shibata itu banyak ngomong kosongnya, Kyoya. Jangan dengarkan dia." "Pergilah Imuro, aku sedang bicara fakta tahu," sahut Shibata tak terima. "Teori konspirasi itu cuma buat orang-orang bodoh saja. Gak perlu membesar-besarkannya," kata Imuro. Mendengar itu Shibata jadi marah dan merenggut kerah baju Imuro. "Katakan itu sekali lagi kalau berani," teriak Shibata. Waktu yang menyadari keributan itu lalu menoleh ke arah Seton yang ternyata tetap fokus ke layar HP. Sedangkan di belakang semua murid sudah ramai menyuruh Imuro dan Shibata segera berkelahi saja. "Aku tahukah kamu menghilang, Shibata? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan konspirasi tahu," ujar Imuro. Shibata semakin marah dan mendorong Imuro ke belakang membentur tembok kelas. Entah apa yang dilihat Seton, tapi badannya gemetar dan malah langsung pergi keluar kelas. "Apa-apaan itu? Muridnya sedang berkelahi dan dia malah kabur ketakutan. Monster terkuat apanya? Dia cuma pecundang," pikir Wakui kecewa. Sedangkan di luar kelas, Seton semakin gemetaran menatap ke layar HP. Ternyata itu adalah dating apps di mana Seton match dengan seorang wanita yang ingin berkenalan dengannya. Seton tampak girang, sedangkan suasana kelas sudah kacau. Sebuah kaleng terlempar dan hampir mengenai kepala Yangko. "Berhenti!" teriak Yangko. "Berhenti, berbahaya tahu." "Jangan mengganggu." "Menyingkirlah," ujar beberapa murid yang tidak mau tontonan mereka terhenti. Bahkan ada yang menyebut Yangko pengecut. "Uang, kalian semua belum mengembalikan uangku tahu." "Belum ada satupun," teriaknya. "Osaki, lalu kalian, Higa, Nishi," tunjuk Yangko. Yang ditagih jadi malu dan bilang mereka sudah memakai uang itu sampai habis, termasuk si Wakui. Anehnya Yangko malah terkekeh. "Apa kamu tahu, menggunakan uang palsu itu kejahatan dan dapat dipenjara seumur hidup," kata Yangko.
Semua jelas kaget mendengar uang yang mereka pinjam ternyata palsu. Aku memakai teknologi printing terbaru. Susah sebenarnya, tapi lewat dark web kita bisa mendapatkan apapun yang dibilang mustahil, lanjut Yanko. Sebaiknya kalian jangan meremehkanku. Karena kalau aku marah, bisa saja ku bawa kalian masuk penjara bersamaku. Dan kata-kata Yanko itu bikin semua murid terdiam. Satsuki menatap tak percaya. Yanko bisa bersikap berani seperti itu. Lalu Satsuki menoleh ke samping dan bertanya kenapa Hasama terlihat tidak peduli. Yang ditanya menjawab kalau Yanko cuma menggertak saja. Tapi Satsuki segera sadar dari tadi Hasama sibuk sama HP-nya. Apa kamu sedang main dating apps? Tanya Satsuki. Sambil melihat ke arah seton yang baru masuk ke kelas, Hasama tersenyum dan ngomong iya. BTW yang dikatakan Yanko itu tidak benar. Tidak ada dark web yang menyediakan pembuatan uang palsu, jelas Hasama. Benar juga, kamu kan lebih tahu tentang komputer ya, saut Satsuki. Lalu dia nanya, kenapa Kai tidak kelihatan? Dia sedang melakukan penyerbuan, jawab Hasama. Dan di halaman sekolah Taisan, sudah berdiri Kai, berhadapan dengan dua pentolan Taisan, yaitu Nachi dan Gen. Wasabotori, sapa Gen. Ah, kamu kenal, tanya Nachi. Sedang Kai sedikit kesal dipanggil dengan nama belakangnya. Dia adikku Kai, kata Gen ke Haji. Oh benar juga, kamu pernah cerita kalau ayahmu ada affair dan punya anak dari wanita lain, kata Nachi. Kudengar kamu di Tenkokoku kan? Kenapa kesini? Tanya Gen. Memangnya apa lagi? Aku dari Tenkokoku kesini untuk menyerang Taisan, saut Kai tanpa rasa takut. Jelas itu mengejutkan Nachi dan Gen, karena mereka tidak ada masalah dengan Tenkokoku. Kalau aku mengalahkanmu, bukankah berarti aku menguasai Taisan? Tambah Kai. Aku tidak sabar mengabarkan hal itu ke ayah. Gen justru lebih heran, Kai masih berharap perhatian dari sang ayah. Kamu hanya bertemu dengannya beberapa kali saja kan? Aku malah heran, kamu masih menganggapnya ayah, kata Gen. Kai berteriak kesal dan ngomong akan membuktikan dirinya lebih baik dari Gen. Satu tinju Kai kena ke muka Gen dengan telak. Nachi cuma bisa terkejut karena bingung melihat perkelahian antara adik dan kakak ini. Kenapa? Kamu selalu ada di sampingnya, tapi kenapa membiarkannya masuk penjara? Kenapa tidak kamu lindungi? Seru Kai. Sedangkan Ken diam tak berkomentar, meski hidungnya mimisan kena hajar Kai. Selalu cuma ada kami berdua, aku dan ibuku. Tapi dia selalu menyediakan 3 porsi makan malam. Padahal Hayataku cuma datang beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Ibuku selalu sabar, tidak pernah mengganggu istri Hayataku. Dia cuma menunggu dan menunggu. Tapi setelah kabar tertangkapnya Hayataku, dia cuma nyiapin makan malam 2 porsi saja. Ibuku kehilangan secuil harapan yang dia punya. Dia kehilangan cahaya karena kamu tidak melindungi ayah, teriak Kai meluapkan semua emosinya. Lalu dia kembali menghajar Ken. Nachi pun buru-buru menahan badan Kai dan menyuruhnya berhenti. Hei, itu bukan salah Ken. Tapi tangan Kai menyambar muka Nachi sampai bikin terdorong ke belakang. Hanazawa Saburo yang bikin Hayataku tertangkap polisi, seru Nachi mengejutkan Kai. Hanazawa Saburo? Kai jelas kenal nama wali kelasnya itu. Ya, ayahmu memberitahu Gen langsung saat menjenguk ke penjara. Hanazawa Saburo, guru Tenkokoku. Tapi entah kenapa, sepertinya beliau tidak menyalahkan Hanazawa, kata Nachi panjang lebar yang tidak didengarkan oleh Kai, karena bocah itu sudah pergi. Kamu bicara terlalu banyak, Nachi, tegur Gen. Mau bagaimana lagi? Kamu tidak terlihat mau membalas. Meski tidak mirip denganmu, tapi sifat brutal kalian benar-benar sama, kata Nachi. Lalu Gen ngomong kalau julukan seton dari Hanazawa Saburo berarti menggambarkan kalau dia monster yang kuat. Bisa saja dia jadi obat buat Kai agar bisa move on dalam hidupnya, kata Gen. Sementara di Tenkokoku sudah jam pulang sekolah. Terlihat Kyoya yang selalu riang dan bersemangat. Dua murid tampak heran melihat seton tampak bersemangat siang itu. Seton melihat ke arah layar HP. Waktunya balas chat. Harus ngetik apa ya? Apa makanan yang kamu suka? Atau apa kamu mau makan malam denganku? Guman seton sambil senyum-senyum melihat dating apps di HP-nya. Sementara dari arah lain, datang Kai yang berlari tanpa mau pedulikan teman-teman sekelasnya yang bingung. Kenapa Kai baru kelihatan pas jam pulang?
Kay berhenti dengan napas ngos-ngosan, lalu berteriak keras memanggil nama Seton. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago